Berjumpa lagi di mata pelajaran pengetahuan bahan makanan, kegiatan belajar 5, ikan dan hasil olahnya. Poin A, tujuan pembelajaran. Setelah belajar pembelajaran ini, siswa mampu: yang pertama, memahami karakteristik bahan makanan dari ikan. 2, memilih bahan makanan dari ikan dan hasil olahnya. 3, menalar perubahan sifat-sifat bahan makanan dari ikan akibat pengolahan. Poin B, uraian materi ikan dan hasil olahnya. Yang pertama, pengertian ikan. 2, manfaat ikan dan hasil laut yang lainnya. 3, komposisi kimia daging ikan. 4, penanganan dan penyimpanan ikan. 5, pengolahan, perubahan pada ikan dan hasil olah yang diawetkan. Nomor 1, pengertian ikan. Ikan adalah makhluk vertebrata berdarah dingin, dapat ditemukan hampir di semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar, air payau, maupun air asin pada kedalaman bervariasi dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan. Secara taksonomi, ikan termasuk kelompok parafiletik atau hidup di air dan berdarah dingin. Hewan air lain ada A. Moluska dan B. Krustasea. Moluska yaitu kerang, siput, gurita, cumi, dan sotong. Sedangkan krustasea yaitu lobster, kepiting, dan udang. Jenis ikan menurut tempat hidupnya ada 4. A. Ikan laut, yaitu berkembang biak di air asin atau laut, selat, dan samudra. Antara lain lemuru terbang, kakap merah, kembung, bandeng, makarel, dan kuek. B. Ikan darat, berkembang biak di sungai, danau, dan air payau. Contoh ikannya ada lampan, belida, kalui, patin, sepat, dan tapa. C. Ikan migrasi, hidup di laut tetapi bertelur atau berkembang biak di sungai-sungai, yaitu ikan salmon. D. Hasil perairan lainnya, antara lain udang, kepiting, kerang-kerangan, teripang, dan cumi-cumi. Berikut ini adalah contoh gambar dari ikan laut. Ini adalah contoh dari ikan darat. Sedangkan ini adalah contoh dari ikan migrasi. Poin D, hasil perairan lainnya, yaitu udang. Bahasa latinnya Crustacea atau nomina. Binatang tidak bertulang, hidup di dalam air, berkulit keras, berkaki 10, berekor pendek, dan bersepit 2 pada kaki depannya. Udang terdiri atas bagian kepala, perut, dan ekor yang terbungkus oleh lapisan kulit yang transparan. Bagian yang dapat dimakan adalah bagian perutnya. Udang segar berwarna mengkilat transparan. Udang yang telah mati biasanya cepat sekali jadi busuk dan warnanya menjadi putih keruh. Selanjutnya kepiting. Seluruh badan terbungkus kulit keras. Kulit kepiting terdiri dari kitin yang banyak mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Kepiting segar berwarna hijau. Jika direbus, warna menjadi merah. Selanjutnya kerang-kerangan. Berbentuk lonjong dengan ukuran bervariasi, termasuk invertebrate akuatik yang boleh dimakan. Dasarnya daging kerang dibungkus oleh sepasang kulit keras yang tersusun dari kapur dan garam-garam mineral. Fungsi kulit kerang yaitu untuk hiasan, makanan ternak, kapur, dan pengawet makanan. Berat kulit kerang 60-80% dari seluruh berat kerang. Selanjutnya teripang. Disebut juga mentimun laut, bentuk silindris,
berduri beberapa sentimeter, warnanya coklat sampai hitam. Seluruh badan teripang dapat dimakan. Teripang segar badannya kenyal. Jika busuk, badannya tidak kenyal, bentuk menjadi rata, seluruh permukaan tubuhnya timbul lendir yang mengeluarkan bau busuk. Kandungan teripang emas atau ginseng laut yaitu banyak gizi, antara lain protein, mineral, omega 3, bioaktif elemen. Selanjutnya cumi-cumi adalah kelompok hewan cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Cephalopoda berarti kaki kepala. Hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Cumi-cumi banyak digunakan sebagai makanan. Penggolongan ikan berdasarkan bentuk badannya, ada flatfish dan roundfish. Flatfish artinya bertubuh pipi atau gepeng. Contohnya ikan halibut, ikan lidah, bawal, dan pari. Sedangkan roundfish yaitu bertubuh bulat. Contohnya antara lain tongkol, tenggiri, makarel, dan salmon. Penggolongan ikan berdasarkan kadar lemak. Ada 3, yaitu lemak rendah kurang dari 2%, lemak sedang 2-5%, dan lemak tinggi 6-20%. Ikan dengan lemak rendah contohnya antara lain kerang, ikan kod, lobster, scallop, bekasang, dan mulet. Sedangkan ikan dengan lemak sedang contohnya antara lain ikan mas, rajungan, udang, ikan ekor kuning. Ikan dengan lemak tinggi antara lain ikan herring, makarel, salmon, sarden, tuna, tawes, dan sepat. Nomor 2, manfaat ikan dan hasil laut yang lainnya. Keunggulan utama protein ikan dibandingkan dengan produk lainnya adalah kelengkapan asam amino dan kemudahannya untuk dicerna. Asam lemak omega 3 berfungsi sebagai kecerdasan otak, mengurangi efek penyakit jantung, efek peradangan dan persendian, cocok untuk penderita hipertensi. Dan asam lemak omega 3 ini ada di dalam ikan tuna, salmon, makarel, dan sarden. Keseluruhan lemak sangat rendah sehingga mengurangi kolesterol dalam darah, jadi pilihan tepat untuk diet. Minyak ikan baik untuk pertumbuhan janin atau bayi, baik bagi ibu yang sedang menyusui dan untuk pertumbuhan otak. Manfaat secara khusus pada ikan jenis tertentu. Makarel, sumber terbaik asam lemak omega 3, 2 kali lipat dalam salmon. Sumber selenium membantu sistem kekebalan tubuh. Berikutnya ikan sarden. Kandungan omega 3 dapat membantu untuk mengatur dan menurunkan kolesterol dalam darah dan memperbaiki kesehatan darah, memperbaiki fungsi otak dan memori. Kandungan koenzim Q10 berfungsi memperbaiki peredaran darah dan energi fisik. Demikian materi hari ini, sampai berjumpa di materi berikutnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.